endorse yang biasanya berpeluang menghasilkan pendapatan bagi seorang influencer hanya dengan memposting sebuah konten yang dipesan oleh seorang pengiklan. Sebenarnya sistem ini juga ada dalam dunia blogging. Hampir mirip, dikenal dengan sebutan content placement atau guest post. Ini merupakan salah satu cara paling populer bagi seorang blogger untuk mendapatkan penghasilan dari membangun sebuah website selain dari memonetisasi konten. Sebenarnya apa sih content placement itu? Content placement itu sesederhana ada seorang yang menitipkan sebuah konten untuk diposting pada blog yang kita miliki dengan imbalan bisa berupa uang atau juga bisa imbalan serupa, yaitu kita bisa content placement di webnya mereka kalau mau tukaran konten. Nah, jadi umumnya yang diperjualbelikan dalam sistem content placement ini di sebuah blog yaitu sebuah backlink. Mengapa backlink website itu berharga? Backlink itu memiliki nilai yang sangat berharga untuk meningkatkan kualitas dari sebuah domain dengan indikator domain authority dan juga bisa meningkatkan posisi ranking halaman dalam hasil penelusuran pada mesin pencarian. Dengan begitu tidak heran ya jika backlink ini memang diperjualbelikan, walaupun search engine seperti Google sendiri melarang aktivitas ini karena dinilai nggak organik dan memanipulasi page authority untuk mengupayakan suatu halaman terlihat berkualitas dan berpeluang untuk muncul di halaman utama SERP untuk mendatangkan banyak traffic. Ujung-ujungnya itu yang dicari oleh pengelola website. Penjelasan tentang backlink ini cukup kompleks dan mungkin akan aku sampaikan di video khusus berikutnya. Lalu bagaimana supaya kita bisa mendapatkan penghasilan dari content placement ini? Caranya ada dua. Yang pertama, biasanya seorang pengiklan yang merasa bahwa website yang kita miliki itu berkualitas, memiliki traffic tinggi, relevan dengan apa yang ingin diiklankan, maka dia akan mengkontak secara langsung kepada kita dan menawar berapa harga yang diperlukan untuk memposting konten yang berisi backlink di situs kita. Dan cara yang kedua, kita bisa menjual konten placement secara terang-terangan melalui platform freelance misalnya seperti Fiverr yang sudah aku pernah lakukan dan memang ada yang beli. Nah, semua ini tergantung dari kesepakatan bersama ya antara pengiklan dan kita pemilik website, apakah setuju dengan harga yang diberikan, walaupun sebenarnya sudah ada acuan misalnya untuk domain authority 20 yang biasanya memiliki harga untuk satu content placement 350.000. Nah, tapi ini sebenarnya nggak tetap ya, karena bisa saja kita menjual dengan harga yang lebih tinggi. Misalnya dari pengalamanku sendiri, websiteku yang domain authority-nya cuma 19, aku tawarkan dengan harga $50 dan ternyata di situ ada yang meminati karena yang aku jual di sini adalah kualitasnya yang relevan dan juga website dengan domain yang terjaga, spam skornya dan juga memiliki traffic cukup tinggi sehingga itu bisa menjadi faktor tambahan yang membuat mengapa harga content placement dari website satu dengan website lainnya berbeda walaupun memiliki domain authority sama yang biasanya ini menjadi indikator acuan sebagai harga dari suatu content placement atau guest posting. Nah, kira-kira seperti itu penjelasan singkat mengenai content placement atau guest posting ini yang mungkin enggak aku ulas secara detail menyeluruh dan jika ada yang kurang mungkin bisa ditambahkan di kolom komentar. Jika ada yang ingin kamu tanyakan jangan ragu untuk dituliskan saja ya sehingga kita bisa diskusikan bersama. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.